Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Haq, NIM 2011-91637, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 5K PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang berjudul bersuci atau bisa disebut dengan toharoh. Pengertian bersuci, toharoh, bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci? Baiklah, kita bahas satu persatu. Alat untuk bersuci bisa dilakukan dengan air, kemudian batu, kemudian bisa dilakukan dengan tisu, dedaunan, kemudian kayu, dan juga kemudian selanjutnya adalah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air hujan, ada air sumur, kemudian air salju atau air es, kemudian air sungai, air laut, dan juga dari mata air. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis barat atau yang biasa disebut dengan najis mughaladah. Kemudian yang kedua ada najis sedang, yaitu yang biasa disebut dengan najis mutawassithah. Kemudian yang terakhir yaitu najis ringan atau yang biasa disebut dengan najis mukhaffaf. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu najis berat atau biasa disebut dengan najis mughaladah. Najis berat yaitu najis babi ataupun bisa dari najis anjing, misalkan terkena darah ataupun air liurnya. Cara mensucikan dari najis mughaladah yaitu dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughaladah dan najis mukhaffaf. Contoh kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara untuk membersihkan najis mutawassithah ini dengan membersihkan najis tersebut hingga rasa, bau, dan warnanya hilang. Kemudian yang ketiga yaitu najis ringan atau najis mukhaffaf. Najis mukhaffaf berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI dari ibunya. Cara untuk membersihkan najis ini yaitu dengan mempercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan dengan air yang mengalir. Tata cara bersuci. Untuk hadas kecil kita dapat atau bisa bersuci dengan cara berwudu ataupun bertayamum. Kemudian untuk hadas besar kita bisa bersuci dengan cara mandi. Kemudian buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Tayamum adalah pengganti wudu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Kita bisa menggantikan wudu dengan cara bertayamum. Kemudian selanjutnya adalah mandi.
Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan bila berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, orang kafir masuk Islam. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu ataupun benda-benda yang telah disebutkan tadi untuk alat untuk bersuci. Adab buang air, gunakanlah kaki kiri saat masuk kamar mandi atau kamar kecil sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang berarti, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar mandi atau kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Kemudian yang ketiga adalah gunakan alas kaki ketika masuk kamar mandi atau kamar kecil. Beristinjalah sampai bersih. Kemudian gunakan tangan kiri untuk beristinja. Selesai beristinja, bacalah doa, yaitu doanya Allahumma hasan farji minal fawahishi wa zuhri qalbi minan nifaq, yang artinya, ya Allah, sucikanlah diriku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Manfaat dari bersuci yaitu yang pertama, menjaga kesehatan, kemudian yang kedua, menjaga kebersihan, yang ketiga, terhindar dari penyakit, yang keempat, hidup akan selalu bersih. Mungkin demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.